Ini adalah outline pemaparan yang saya sampaikan tadi, bahwa saya terlebih dahulu akan memaparkan kaitan masalah gizi dan imunitas secara umum, kemudian baru nanti akan mengkaitkannya dengan COVID-19. Beberapa garis besarnya, yang pertama nanti akan ada pendahuluan mengenai masalah gizi, kemudian juga kaitan dengan imunitas, kemudian berikutnya adalah masalah undernutrition dan imunitas, dan juga masalah overnutrition dan imunitas, dan terakhir masalah gizi dan imunitas terkait dengan COVID-19. Nah, sebagaimana kita tahu, malnutrisi itu diartikan juga sebagai suatu kondisi kekurangan ya, ataupun kondisi kelebihan, atau kondisi ketidakseimbangan asupan dari makanan atau zat gizi pada seseorang. Nah, sehingga hal ini akan berdampak pada status gizi orang tersebut. Ya, status gizi yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan itu nanti bisa sifatnya kurang, ya, atau bisa sifatnya lebih. Nah, sifatnya kurang ini disebut juga dengan undernutrition. Yang kita tahu itu ada kondisi seperti wasting, di mana itu terjadi berat badan kurang ya dibandingkan dengan tinggi badannya, atau disebut juga dengan kurus. Kemudian juga stunting, di mana akan terjadi tinggi badannya itu pendek dibandingkan dengan dan juga underweight ya, atau berat badan kurang. Kemudian kaitan dengan gizi kurang ini juga ada terkait dengan asupan atau konsumsi zat gizi mikro ya, atau micronutrient related malnutrition. Nah, ini bisa kita temukan seperti kekurangan asupan vitamin, asupan mineral, ataupun kondisi ini bisa juga kelebihannya seperti kondisi kelebihan konsumsi suatu vitamin atau mineral tertentu. Nah, selanjutnya ada kondisi masalah gizi yang berkaitan dengan gizi lebih seperti overweight, obesitas, dan juga penyakit tidak menular ya, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan juga sejumlah keganasan. Nah, ini kita tahu bahwa sekarang kita masih menghadapi berbagai masalah gizi kurang di dunia pada balita kita ya. Ada masih banyak diantaranya, ada sekitar 144 juta anak-anak di bawah umur yang menderita stunting. Kemudian juga selain itu 47 juta anak-anak di bawah usia 5 tahun ini mengalami wasting ya, atau kurus. Dan di samping itu, di samping masalah stunting dan wasting ini, kita juga masih menghadapi tingginya masalah gizi lebih ya, atau overweight, di mana diperkirakan sekitar 38 juta anak-anak di dunia ini mengalami status gizi yang berlebih. Nah, di Indonesia sendiri untuk masalah gizi ini pada anak-anak ini bisa kita lihat dari data yang bisa penelitian oleh riset kesehatan dasar dari tahun ke tahun, itu bisa kita lihat bahwa ada yang mengalami pengurangan ya, tapi ada juga yang cenderung belum mengalami pengurangan yang signifikannya, seperti gizi kurang itu pada tahun 2007 ada sekitar 7,4%, kemudian pada tahun 2013 6,8%, dan menjadi 6,7% pada tahun 2018. Selanjutnya gizi buruk itu pada tahun 2007 ada 6,2%, kemudian pada tahun 2013 5,3%, dan tahun 2018 3,5%. Nah, yang masih cukup besar adalah stunting ya, 36,8% pada tahun 2010, kemudian 37,2% pada tahun 2013, dan 30,8% pada tahun 2018. Nah, itu sedikit pendahuluan mengenai masalah gizi kurang ya. Kemudian selanjutnya ada masalah gizi lebih ya. Nah, gizi lebih ini lebih banyak ditemukan pada kelompok orang dewasa ya, di mana saat ini ditemukan lebih banyak orang-orang dewasa yang mengalami kelebihan berat badannya dibandingkan orang dewasa yang kurus ya, kecuali itu di daerah Afrika di bagian Sahara dan juga di Asia ya. Jadi kita beruntung bahwa
di daerah kita itu masih banyak, belum begitu banyak yang menderita obesitas dibandingkan di negara lainnya. Nah, overweight atau obesitas itu didefinisikan juga sebagai kelebihan atau penumpukan lemak ya, sehingga akan meningkatkan risiko kesehatan. Di mana untuk BMI-nya sendiri, kalau menurut WHO itu 25 itu dikategorikan sebagai overweight dan di atas 30 itu dikategorikan obesitas ya. Nah, kalau data dari WHO tahun 2016 itu sekitar 1,9 miliar orang dewasa, ya orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun, itu mengalami kelebihan berat badan. Nah, diantaranya ini lebih dari 650 juta itu mengalami obesitas. Atau disebut juga sekitar 13% dari populasi orang dewasa di dunia. Dan ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria ya, karena memang wanita itu massa lemaknya lebih banyak ya dibandingkan pria. Kalau pria massa ototnya lebih banyak ya. Nah, diperkirakan sekitar 2,8 juta orang meninggal setiap tahun terkait dengan kegemukan dan obesitas ini. Kalau di Indonesia sendiri berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi obesitas ini sekitar 21,8%. Nah, angka ini naik ya, naik dibandingkan dengan Riskesdas sebelumnya yaitu tahun 2013, naik sekitar 7% ya, jadi cukup banyak kenaikannya. Nah, ini sedikit saya singgung masalah imunitas ya. Tadi Ibu Agustina saya lihat sudah banyak memaparkan mengenai imunitas, sudah bagus sekali ya pemaparannya. Ini sedikit ulasan dari saya. Imunitas itu merupakan proteksi dari penyakit infeksi, kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan. Kemudian sistem imun itu adalah sistem yang terdiri dari molekuler, seluler, jaringan, dan organ yang berperan dalam proteksi atau kekebalan tubuh. Nah, sistem imun ini secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ada sistem imun alami atau disebut juga namanya non-spesifik dan sistem imun adaptif atau yang spesifik. Nah, disebut alami ini atau non-spesifik karena ini kita dapatkan sejak lahirnya, ini sama pada semua orang. Dan dia non-spesifik. Non-spesifik itu artinya bisa bekerja untuk semua jenis patogen yang menyerang tubuh kita. Nah, sedangkan kalau untuk yang adaptif atau spesifik ini belum tentu sama ya pada semua orang. Ini tergantung dari patogen apa yang pernah menyerang orang tersebut. Dan ini sifatnya spesifik atau tertentu untuk jenis patogen yang menyerang orang tersebut ya. Nah, untuk yang alami dan non-spesifik ini sendiri, ini juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang sifatnya itu fisik ya, fisik, ada yang sifatnya itu larutan, ada yang seluler. Nah, untuk yang fisik ini merupakan barrier atau penghalang ya, penghalang masuknya kuman-kuman ke dalam tubuh kita. Nah, seperti kulit ya. Nah, kulit ini sangat penting sekali bagi tubuh kita untuk menghalangi patogen masuk ke dalam tubuh. Ya, coba bayangkan kalau seandainya tidak ada kulit, tentu saja patogen yang hinggap di tubuh kita akan langsung masuk ya. Kemudian juga ada lendir, silia, dan apa namanya pertahanan fisik lain yang terdapat di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga yang sifatnya larutan atau moral seperti misalkan keringat ya, kemudian juga asam lambung. Nah, ini berfungsi juga sebagai pertahanan tubuh ya. Kemudian juga ada larutan komplement dan juga interferon yang dihasilkan oleh tubuh kita yang juga berperan sebagai penghalang masuk kuman ke dalam tubuh. Kemudian kalau secara seluler ini ada beberapa sistem imun yang termasuk seperti makrofag,
kemudian neutrofil, eosinofil, basofil, sel natural killer yang merupakan bagian-bagian dari komponen sistem darah putih kita. Ini adalah termasuk ke dalam pertahanan non spesifik yang pertama kali menyerang melakukan perlawanan apabila ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya untuk dari sistem imun adaptif itu ada sel T dan sel B. Sel T dan sel B ini diproduksi di sumsum tulang. Kalau sel T dia dimatangkan di timus, makanya namanya sel T ya. Kalau sel B dia dimatangkan di bone marrow atau di sumsum tulang, jadi namanya sel B. Nah, sel B ini nanti yang menghasilkan imunoglobulin atau antibodi. Nah, berikutnya organ sistem imunnya, ini ada organ yang memproduksi, menyimpan atau memproses limfosit. Ada yang sifatnya primer, ada yang sekunder ya. Primer itu yang menghasilkan dan yang mematangkannya itu sumsum tulang dan timus. Kemudian yang sekunder ini yang menyokongnya, ini ada beberapa organ sistem imun yang terkait untuk pertahanan tubuh kita. Nah, bagaimana sistem imun bekerja? Ini saya jelaskan sedikit secara ringkas ya. Ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, dia akan melalui terlebih dahulu sel epitelia atau sel kulit kita. Nah, sebagian mungkin tidak ada yang masuk ya, namun sebagian mungkin ada yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika dia berhasil masuk ke dalam tubuh, nanti akan dilawan terlebih dahulu oleh sel imun alami kita ya, atau dalam hal ini adalah makrofag ya. Makrofag akan memakan virus tersebut ya. Makrofag akan makan virus tersebut dan berusaha menghancurkannya. Nah, sembari proses fagosit ini terjadi, akan muncullah protein-protein atau sitokin yang memberikan sinyal kepada sel imun adaptif kita ya, sel imun adaptif kita yaitu sel T. Nanti sel T ini dia akan berusaha melakukan proliferasi ya, mulai dari sel T0 kemudian menjadi T helper 1 ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti mengaktifasi sel B untuk memproduksi antibodi. Nah, selanjutnya antibodi yang diproduksi oleh sel B ini nanti yang akan melawan lebih lanjut kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut ya. Sehingga sistem imun tubuh kita ini dia perlindungannya berlapis ya, berlapis sehingga walaupun kita banyak terpapar oleh virus atau kuman sehari-hari, kalau imun tubuh kita baik, kita tidak akan sakit ya. Tetapi kalau imun tubuh kita sedang tidak baik, tentu akan menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Nah, saya akan masuk mengenai masalah gizi dan imunitas. Nah, imunitas tubuh ini sangat dipengaruhi oleh status gizi ya. Sangat dipengaruhi oleh status gizi, baik itu status gizi kurang maupun status gizi lebih ya. Jadi kedua-duanya akan berpengaruh. Nah, jadi masalah gizi baik gizi kurang maupun gizi lebih itu akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Nah, sekarang kita lihat dulu yang gizi kurang atau undernutrition kaitannya dengan imunitas. Nah, ini kurang energi dan protein ini dapat menyebabkan menurunkan pertahanan tubuh seseorang sehingga akan rentan terhadap infeksi ya. Kemudian kondisi infeksi ini juga bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami kekurangan gizi. Jadi hubungannya ini sifatnya dua arah ya, hubungan antara gizi kurang dan imunitas. Karena dia akan saling mempengaruhi. Gizi kurang akan menyebabkan imunitas rendah sehingga memudahkan infeksi. Kemudian imunitas yang rendah dan infeksi ini juga akan menyebabkan kondisi gizi kurang. Nah, gangguan imunitas pada gizi kurang ini dapat dilihat dengan berbagai mekanisme. Yang pertama yaitu pengaruhnya terhadap organ terkait sistem imun. Kemudian juga menurunkan sistem pertahanan tubuh awal. Kemudian juga menurunkan kemampuan sistem imun alami dalam pertahanan tubuh.
Kemudian juga akan mempengaruhi pada sel T, sel B, dan juga produksi sitokin, dan juga nanti defisiensi sejumlah vitamin dan mineral ini juga bisa menimbulkan gangguan pada imun. Nah, kita lihat dulu bagaimana gizi kurang ini menurunkan kerja organ terkait sistem. Ada penelitian yang menyebutkan ada anak-anak yang menderita gizi kurang atau gizi buruk ini akan terjadi perubahan pada sejumlah organ yang terkait sistem imun, terutama pada organ-organ primer dan juga pada organ sekunder. Ya, pada organ primer seperti pada sumber tulang ditemukan bahwa pada anak-anak yang malnutrisi ini akan mengalami hipoplasia dan penurunan pada sel-sel eritroid. Ya. Kemudian juga terjadi penurunan hematopoietik ya, atau pembentukan sel-sel darah merah dan juga sel darah putih. Kemudian juga akan terjadi gangguan pada pematangan, ya, dan pergerakan sel mieloid atau sel darah putih kita. Nah, itu pada sumsum tulang yang menghasilkan sel B dan sel T. Kemudian pada organ timus ini juga terjadi gangguannya. Nah, kita tahu bahwa organ timus ini dia berfungsi sebagai tempat pematangan sel T. Nah, pada kondisi gizi kurang ini akan terjadi penurunan epitelium sel timus. Kemudian juga terjadi peningkatan apoptosis ya, atau kematian yang terencana pada sel, dan juga penurunan proliferasi, sehingga ini juga akan mempengaruhi nanti pada produksi dari sel T yang dihasilkan. Nah, selanjutnya pada organ-organ sekunder seperti pada limfa, kemudian pada nodus limfatikus, kemudian juga pada small players di usus, nah ini juga mengalami gangguan sehingga ini akan berpengaruh terhadap komponen sistem imun yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, ini juga ada penelitian yang menyebutkan penampakan dari sel T ya, dan juga pada sel usus halus kita, bahwa pada kondisi kekurangan asupan ini akan terjadi pengecilan ukuran ya. Jadi pengecilan ukuran dari gambar ini sebelah kiri ini adalah yang normal, kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang gizi kurang. Nah, selanjutnya mekanisme lainnya gizi kurang ini dapat menurunkan fungsi sistem pertahanan tubuh di yang awal ya, pada kulit, di mukosa, dan yang menarik juga terjadi perubahan pada mikrobiota usus. Nah, pada kulit ini terjadi atrofi pada kulit, kemudian juga dermatosis, kemudian kulitnya pecah ya dan terkelupas. Sehingga kalau kulit ini sudah rusak, tentu bakteri patogen ini, bakteri atau kuman ataupun virus ini mudah masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, pada anak yang kwashiorkor ini juga terjadi respon inflamasi yang dapat mengakibatkan abrasi atau luka pada kulit ya. Kemudian pada selaput mukosa ini terjadi penipisan mukosa, kemudian penurunan berat dan pemendekan pili usus, sehingga ini juga akan memudahkan bakteri patogen masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian disebutkan juga bahwa terjadi penurunan kadar sekretori imunoglobulin A di air liur, kemudian di air mata, dan juga di duodenum pada anak yang gizi buruk. Kemudian kalau dilihat dari profil mikrobiota usus, nah ini juga terjadi perubahannya. Mikrobiota ini kita tahu juga sangat berkaitan dengan imunitas tubuh ya. Di mana pada anak yang gizi buruk ini banyak terdapat jamur ya pada mulutnya. Kemudian juga banyak ditemukan mikroorganisme pada lambung dan di duodenum. Dan pada usus halusnya ini diketahui banyak terdapat bakteri gram negatif ya, dan juga banyak ditemukan yeast. Sedangkan kalau pada anak yang sehat itu bakterinya cenderungnya gram positif. Selanjutnya di kolon pada anak yang gizi buruk ini juga banyak ditemukan bakteri-bakteri patogen. Tentu hal ini akan berpengaruh kepada imunitas tubuh kita ya.
Nah, selanjutnya kondisi gizi kurang ini juga akan menurunkan kemampuan sistem imun alami dalam mempertahankan tubuh, ya, seperti pada sel darah, kemudian juga pada protein respon fase akut, dan juga pada protein komplement yang dihasilkan. Ya, di mana pada sel darah putih ini, pada kondisi kekurangan gizi ini terjadi peningkatan leukosit, ya, leukositnya meningkat, tapi geraknya itu lambat, ya, terjadi penurunan gerak protaksis dan juga terjadi penurunan sel dendritik yang akan nanti melakukan fagositosis pada patogen yang masuk, ya. Kemudian pada protein fase akut ini terjadi peningkatan protein fase akut proinflamasi seperti C reaktif protein, ya, atau CRP. Kemudian terjadi penurunan produksi transferin, prealbumin, fibronektin, dan makroglobulin. Ya, ini adalah protein-protein baik yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian pada komplement, komplement itu merupakan protein plasma yang memiliki kemampuan terhadap patogen. Ini terjadi penurunan pada kondisi gizi kurang, ya, atau gizi buruk, sehingga terjadi penurunan kadar seperti komponen C3, C6, dan juga C9. Nah, selanjutnya kondisi gizi kurang ini juga mempengaruhi pada sel T, sel B, dan sitokin yang dihasilkan. Di mana pada sel T, pada anak yang gizi buruk atau gizi kurang, ini cenderung mengalami penurunan, ya, di dalam darahnya. Kemudian juga penurunan respon limfosit, ya. Sedangkan pada sel B, ini terjadi perubahan imunoglobulin. Ya, walaupun ini masih terdapat kontroversi, ya, dari hasil beberapa hasil penelitian, ada yang menyebutkan berkurang, ada yang tidak, ya. Jadi ini masih kontroversi sifatnya kalau untuk yang sel B. Untuk sitokin, nah untuk sitokin sendiri ini pada kondisi undernutrition terjadi penurunan kadar interleukin 1 dan interleukin 2 dan peningkatan sitokin interleukin 10, interleukin 4 dan sitokin proinflamasi TNF alpha, ya. Jadi ada peningkatan dan juga ada penurunan sejumlah sitokin. Nah, itu kalau kita lihat dari imunitas seluler tadi, ya. Nah, bagaimana kondisi kekurangan mikronutrien, ya, dengan imunitas? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Yunina, ya, tadi sudah dijelaskan satu persatu untuk mikronutrien ini, jadi saya tidak akan menguraikan lagi, ya. Secara umum untuk kekurangan mikronutrien baik itu vitamin maupun mineral itu akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh, baik itu sifatnya pada organ yang terkait dengan pertahanan tubuh kita maupun itu pada sel-sel imun tubuh, ya, baik itu sel imun yang sifatnya alami atau yang non spesifik maupun sel imun yang sifatnya adaptif, ya, atau yang spesifik. Jadi akan berpengaruh, ya, untuk kekurangan sejumlah vitamin dan mineral. Untuk vitamin itu terutama vitamin A, vitamin B, ya, vitamin B terutama vitamin B6, B12, kemudian juga vitamin C, vitamin D, vitamin E. Sedangkan untuk mineral itu terutama adalah zat besi, kemudian selenium, tembaga, dan juga zinc, ya. Ini yang cukup berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Nah, tadi kita sudah melihat kondisi undernutrition, baik itu yang makro maupun yang mikro. Sekarang kita lihat yang overnutrition dan imunitas. Nah, kaitan gizi lebih dan imunitas ini bisa kita lihat pada beberapa, ya, bagaimana kondisi obesitas ini terjadi peningkatan kejadian infeksi dan gangguan penyembuhan luka. Kemudian juga terjadi peningkatan jumlah neutrofil, monosit, dan limfosit, tetapi terjadi penurunan proliferasi sel T dan sel B. Kemudian juga terjadi perubahan fenotip makrofag, penurunan sitokin anti-inflamasi, dan peningkatan sitokin
proinflamasi. Dan pada beberapa penelitian mempengaruhi efektivitas sejumlah vaksinasi ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi obesitas berpengaruh terhadap produksi sitokin oleh jaringan adiposa. Nah, bisa kita lihat yang pertama pada leptin. Leptin ini adalah sitokin yang mengendalikan rasa lapar ya. Jadi ini disebut juga dengan sinyal rasa kenyang. Nah, pada kondisi obesitas ini produksinya meningkat, tetapi dia mengalami resistensi ya, atau disebut juga dengan resistensi leptin. Nah, leptin ini dia bisa menginduksi produksi sejumlah sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 6, ya, interleukin 12. Nah, peningkatan sitokin proinflamasi kalau terlalu banyak di dalam tubuh kita tentu akan berdampak tidak baik bagi tubuh ya. Kemudian selanjutnya adiponektin. Nah, adiponektin ini adalah sitokin yang meningkatkan metabolisme zat gizi, ya, metabolisme karbohidrat, protein, lemak ini meningkat dengan adanya adiponektin. Ya, ini termasuk sitokin yang menguntungkan sifatnya bagi tubuh kita ya. Adiponektin ini meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10 dan menghambat sitokin proinflamasi. Jadi sifatnya ini antiinflamasi ya. Nah, pada kondisi obesitas ini terjadi penurunan produksi adiponektin ini. Kemudian resistin, ya. Resistin ini adalah sitokin yang meningkatkan resiko resistensi insulin, kemudian juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2, sifatnya proinflamasi dan juga bisa meningkatkan aterosklerosis. Nah, pada yang kondisi obesitas ini terjadi peningkatan produksi resistin ini. Berikutnya TNF-alfa atau tumor necrosis factor alpha. Ini adalah sitokin proinflamasi yang dapat meningkatkan risiko resistensi insulin. Ya, apabila banyak tentu ini akan mengarah ke diabetes ya. Nah, pada kondisi obesitas ini terjadi peningkatan produksi TNF-alfa ini. Kemudian selanjutnya interleukin. Nah, interleukin ini juga terjadi peningkatan produksi interleukin proinflamasi. Rumiat 10-25. Dan interleukin 6 ini bisa meningkatkan juga nanti ke resistensi insulin, resiko diabetes ya. Nah, saya ingin melihat lebih jauh ke leptin dan adiponektin ya. Untuk leptin, ini adalah hormon yang dihasilkan oleh jaringan lemak yang berfungsi untuk mengatur metabolisme untuk keseimbangan energi dan berat badan. Ya, jadi sebenarnya dia berfungsi bagus ya untuk tubuh kita. Nah, dia dihasilkan oleh jaringan lemak. Biasanya semakin banyak jaringan lemak, produksi leptin ini akan meningkat. Ya. Nah, dia secara umum berperan dalam menghambat rasa lapar dan meningkatkan metabolisme energi. Leptin ini menginduksi sel T, juga menginduksi makrofag dan komponen sel imun lain. Jaringan lemak yang berukuran besar mengandung lebih banyak leptin dibandingkan dengan jaringan lemak yang lebih kecil. Ya. Pada orang obesitas ini produksi leptinnya ini banyak ya, jadi produksinya banyak, tapi dia mengalami resistensi ya, mengalami resistensi artinya dia tidak dapat mengantarkan sinyal lagi, sinyalnya itu tidak dapat ditangkap oleh otak kita. Jadi walaupun kita sudah walaupun kita sudah makan banyak, tetapi tidak ada pengantaran sinyal oleh leptin, sehingga kita tetap akan menambah asupan terus. Begitu juga akan terganggu sinyal untuk aktivasi dan proliferasi sel imun. Jadi kalau ada kuman yang masuk, leptin ini juga akan berperan dalam pengantaran sinyal, namun sinyalnya itu tidak sampai kepada sel imun adaptif kita ya. Nah, ini kaitan leptin dan berat badan ya. Nah, kita tahu bahwa leptin itu dihasilkan oleh sel lemak, semakin banyak sel lemak akan semakin banyak leptin. Nah, namun leptin ini akan menjadi resistennya dan dia akan meningkatkan inflamasi pada tubuh kita.
Nah, resistensi insulin ini akan mengganggu pengantaran sinyal ke otak, sehingga tidak sampai pesan yang diantarkan oleh otak kita ya. Sehingga walaupun kita sudah makan banyak, kita tetap masih merasa lapar ya. Tentu kita akan menambah kembali intake makanan, dan hal ini tentu akan meningkatkan kembali berat badan kita ya. Kemudian selanjutnya adiponektin. Adiponektin ini berkaitan erat dengan fungsi dalam mengatur keseimbangan metabolisme tubuh, mengatur metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak di hati, di otot, dan juga di jantungnya. Dia meningkatkan oksidasi asam lemak, meningkatkan ekspresi pipar gamma. Pipar gamma ini akan juga membantu metabolisme lemak, juga meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian juga merangsang ambilan glukosa melalui peningkatan ekspresi GLUT4, kemudian berkorelasi positif dengan kadar HDL dan berkorelasi negatif dengan kadar trigliserid. Dia juga menghambat kerja sitokin proinflamasi ya. Jadi ini juga berkaitan dengan sistem tubuh kita. Dia akan menghambat produksi TNF-alpha, kemudian menghambat terjadinya inflamasi dan aterogenesis. Nah, pada keadaan menumpuknya jaringan adiposa, sitokin yang dominan dikeluarkan adalah sitokin yang proinflamasi, sedangkan untuk yang antiinflamasi termasuk adiponektin ini produksinya akan terhambat ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan bagaimana peranan adiponektin dalam menghambat trombosis di dalam tubuh kita. Ini juga akan berkaitan dengan fungsi imunitas tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kondisi obesitas ini juga mempengaruhi efektivitas vaksinasi ya. Nah, dari sejumlah hasil penelitian pada orang yang obesitas ini terjadi penurunan kemampuan memori imunitas setelah vaksinasi hepatitis B ya. Ini penelitiannya dilakukan pada hewan coba ya obesitas ya, dan juga intoleransi glukosa. Kemudian juga terjadi peningkatan risiko kegagalan vaksin hepatitis B. Ini dilakukan pada pasien tipe 2 diabetik hemodialisis ya. Kemudian juga kegagalan pada vaksin tetanus ini pada anak-anak yang overweight, dan kegagalan pada vaksin influenza ini pada orang-orang yang obesitas. Untuk mengenai vaksinasi COVID-19 sendiri, ini belum ada datanya ya, tapi sebagian dari produsen vaksin menyebutkan bahwa ini bisa efektif ya untuk walaupun yang obesitas. Nah, itu kaitan masalah gizi dengan overnutrition. Berikutnya saya akan mencoba memaparkan kaitan masalah gizi dan imunitas terkait COVID-19. Nah, ini saya melihat dari berbagai faktor komorbid ya. Walaupun banyak kita tahu faktor-faktor komorbid terkait COVID-19, saya hanya mengambil beberapa, antara lain adalah aging atau penuaan, kemudian obesitas, diabetes, dan cardiovascular disease. Nah, aging atau penuaan ini diketahui bahwa pada orang yang usia tua ini lebih rentan ya, sebagaimana tadi pemaparan dari Ibu Kepala Dinas disebutkan juga bahwa orang-orang tua kita itu lebih rentannya dibandingkan pada orang-orang yang muda. Nah, hal ini kenapa? Ini berkaitan dengan gangguan pada sistem imunnya, baik yang alami maupun yang didapat. Di mana pada orang tua ini terjadi immunosenescence atau disebut juga proses penuaan pada sistem imun. Jadi sistem imun itu pun bisa mengalami penuaan ya sejalan dengan bertambahnya usia. Kemudian juga terjadi penurunan jumlah limfosit, kemudian juga proliferasi dan kapasitas fungsional dari sel-sel limfosit, kemudian sel natural killer yang mengalami penurunan pada orang yang lansia ya, atau yang sudah tua.
Kemudian pada orang yang tua ini juga lebih tinggi ya morbidity dan mortality-nya. Ya kan, ini berkaitan dengan infeksi yang cenderung lebih tinggi pada orang yang lebih tua, khususnya infeksi yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Nah, situasi ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan vaksin ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa orang yang tua itu harus mendapat vaksin terlebih dahulu. Nah, walaupun disebutkan bahwa efikasi untuk vaksin ini pada kelompok yang tua ini tidak sebagus pada orang yang muda ya atau kelompok yang lebih muda usianya. Ya, jadi walaupun sudah vaksin, orang-orang tua kita ya orang tua kita tetap harus menjalankan protokol kesehatannya, jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, seperti yang di India ya. Nah, kemudian pada orang lansia ini atau kondisi elderly coli ini juga terjadi masalah gizi, sarkopenia ya, yang juga bisa memperburuk imunitas tubuh kita. Sarkopenia ini adalah ketidakseimbangan massa otot ya, di mana terjadi penurunan massa otot. Dan yang lebih banyak itu adalah massa lemak. Nah, ini pada orang tua ya terjadi hal ini. Nah, kondisi sarkopenia ini berkaitan dengan produksi sitokin proinflamasi ya. Produksi sitokin inflamasinya nanti akan meningkat, interleukin 6, TNF alfa, dan juga ini akan mengurangi kekuatan dan massa otot. Nah, ini nanti juga akan berkaitan dengan kondisi-kondisi risiko penyakit lainnya seperti risiko kanker, kemudian juga jantung, ya, liver, ya, dan penyakit infeksi lainnya. Nah, pada orang yang orang tua yang mengalami sarkopenia ini diketahui akan meningkatkan masa perawatannya dan juga mortalitas pada orang-orang yang dirawat di ICU. Itu untuk kondisi aging. Berikutnya kalau untuk kondisi obesitas, nah ini tadi sudah banyak dipaparkan kaitan dengan obesitas ya. Nah, sebagaimana kita tahu tadi bahwa pada orang yang obesitas kalau dikaitkan dengan COVID ini sama tadi dengan pemaparan sebelumnya, ini akan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi, kemudian juga ada gangguan pada produksi interferon, kemudian terjadi oxidative stress, juga sarkopenia ya, massa lemaknya lebih banyak dibandingkan massa ototnya, kemudian resistensi insulin, kemudian perubahan pada mikrobiota, gangguan pada fungsi endotel, dan juga ada peningkatan pada ekspresi AC2 ya. AC2 ini merupakan pintu masuk untuk virus SARS-CoV-19 ya. Nah, ini akan meningkatkan badai sitokin tadi ya, sitokin storm, kemudian akan berakibat pada ketidakseimbangan suatu, kemudian juga trombosis ya. Sehingga ini akan berakibat pada tingginya tingkat virulensi dan juga penyebarannya virus COVID-19 pada orang yang mengalami obesitas. Ya, ini pada penelitian lain disebutkan juga pada orang yang obesitas apabila mengalami COVID-19 ini akan meningkatkan masa rawat ya, kemudian juga intensive care dan juga kematian ya. Ini mekanisme kaitannya seperti yang dijelaskan tadi, kaitan dengan gangguan metabolisme tubuh, kemudian juga ketidakseimbangan sistem imun dan juga inflamasi ya. Dan ditambah apabila ada faktor komorbid lain seperti hipertensi, kardiovaskuler, kemudian diabetes, hiperlipid, ya, kemudian gangguan ginjal dan juga gangguan hati. Dan juga akan berparah dengan gangguan pada fisik ya, dan juga rendahnya aktivitas fisik ini juga akan meningkatkan risiko tersebut.
Nah, bagaimana dengan diabetes dan cardiovascular disease? Nah, disebutkan juga bahwa diabetes dan cardiovascular disease ini meningkatkan mortality rate pada COVID-19 ya. Penelitian yang dilakukan di Cina ini pada orang yang diabetes ini tingkat kematiannya meningkat ya. Tingkat kematiannya itu sekitar 7,3%. Sedangkan kalau pada orang yang tidak diabetes itu sekitar 2,3%. Nah, ini peningkatannya cukup tinggi ya dibandingkan yang normal. Demikian juga pada yang kardiovaskular. Nah, pada kardiovaskular ini mortality rate-nya juga meningkat 6 sampai 10% ya pada orang-orang yang mengalami cardiovascular disease. Nah, penyebabnya masih banyak perdebatan, tapi sebagian ini mengkaitkan dengan tingginya ekspresi gen ACE2 ya, angiotensin converting enzyme 2 ya, yang mana ini dijadikan sebagai salah satu pintu masuk virus untuk masuk dalam tubuh kita. Nah, ini terakhir kesimpulannya ya. Masalah gizi, baik itu undernutrition maupun overnutrition, ini akan berpengaruh terhadap imunitas, baik itu pada organ yang terkait sistem imun, kemudian kemampuan pertahanan sistem imun alami, dan juga sistem imun dapat, serta juga pada produksi sitokin pro dan juga sitokin antiinflamasi. Kemudian masalah gizi dan imunitas ini juga akan meningkatkan keparahan pada kasus COVID-19 terkait dengan faktor usia, kemudian obesitas, diabetes, dan juga kardiovaskular, di samping faktor-faktor komorbid lainnya. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya